Halo semuanya, kalian apa kabar? Kalian udah pada bangun belum nih pagi-pagi nih? Pagi hari ini sepertinya cuacanya sangat cerah banget. Gimana kalau di tempat kalian? Pasti cerah juga kan? Ih, ya ampun. Apa sih nih? Ngapain sih? Bakar sampah. Harus banget emang. Ah. Indahnya pagi hariku. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Bisa nggak sih sehari aja nggak usah bakar sampah? Tahu nggak sih? Aku tuh ya mau ini mau itu, tahu dong. Bisa nggak sih nggak usah kerjaan sekarang, besok aja gitu. Kalau nggak sore-sore aja, masa pagi-pagi udah bakal sampah gini? Kan capek, aku tuh mau zoom, mau istirahat, mau nikmatin badan dengan segar, tahu nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Dina Fitria dengan nomor induk mahasiswa F1C421066. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Oke guys, jadi seperti yang kita lihat di ilustrasi pada awal video tadi, aku di sini mau bahas tentang pencemaran lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal aku. Jadi aku tinggal di salah satu desa di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu nih sama apa sih itu pencemaran lingkungan ya guys. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah perubahan pada alam akibat aktivitas manusia dalam pengembangan ekonomi atau teknologi. Lalu pencemaran lingkungan itu merupakan perubahan pada tatanan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alam. Perubahan tersebut menyebabkan kualitas lingkungan menurun sehingga tidak bisa berfungsi secara seharusnya. Nah, kali ini saya mau membahas tentang pencemaran udara. Jadi, pencemaran udara itu merupakan suatu kondisi berkurangnya kualitas udara yang disebabkan adanya gas berbahaya yang mengudara seperti karbon monoksida. Nah, salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran udara ini adalah pembakaran sampah industri atau rumah tangga yang menghasilkan polutan berupa asap yang mengandung karbon monoksida, guys. Nah, seperti yang kita lihat pada ilustrasi di awal video tadi, bahwa pembakaran sampah dalam bentuk apapun itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara. Dan hal demikian pula dapat mengganggu orang lain di sekitar kita. Nah, yang kita lihat tadi sih berupa bentuk kecil dari pencemaran udara. Namun coba deh kita bayangin teman-teman, kalau misalnya pembakaran sampah dilakukan secara massal dan serentak begitu. Nah, sudah pasti dampak yang ditimbulkannya juga akan semakin besar kan. Bahkan ya guys, kalau misalnya kita menghirup asap pembakaran ataupun asap rokok ataupun bahkan asap pabrik, asap dari industri pabrik gitu. Nah, itu dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti asma atau bahkan bisa juga kita kena kanker paru-paru nih guys gara-gara itu. Nah, dampak berikutnya yaitu dapat mengganggu jalannya
oksigen yang ada dalam darah. Nah, bukan hanya saluran pernapasan nih, tapi sistem peredaran darah juga dapat terganggu karena dampak dari pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh karbon monoksida yang jumlahnya sangat banyak sehingga membuat kadar protein inflamasi dan jumlah kekentalan darah itu jadi bertambah. Nah, itulah yang memicu radang pembuluh darah yang mengakibatkan penyakit kardiovaskuler. Nah, yang selanjutnya ada pemanasan global. Nah, akibatnya itu apa? Akibatnya itu suhu udara yang ada di seluruh dunia itu jadi meningkat. Dan kalau udah meningkat gitu, pasti kita mikirnya nanti kutub es yang ada di kutub selatan itu akan mencair ya guys. Nah, itu benar, kalau terjadi pemanasan global yang secara berlebihan dan tidak dapat ditanggulangi lagi oleh kita, maka hal itu bisa saja terjadi nih guys. Dan es di daerah yang dingin itu menjadi cepat mencair, dan akibatnya apalagi? Akibatnya volume air yang ada di bumi ini jadi semakin bertambah gitu. Dan itu juga dapat berakibat ke penduduk. Kenapa begitu? Nah, kita lihat deh seperti di kota-kota besar yang datarannya itu lebih rendah gitu ya. Dia sering terkena banjir. Kalau hujan lebat gitu biasanya banjir, seperti yang kita lihat di berita-berita televisi dan platform lainnya. Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya itu biasanya banjir kalau misalnya terjadi hujan atau penguapan air laut gitu, atau penguapan sumber mata air begitu guys. Nah, hal itu juga dapat berimbas kepada ekosistem dari lingkungan. Kenapa begitu? Karena seperti yang kita tahu, sifat tamak dari manusia itu nggak pernah puas dengan apa yang udah dimilikinya ya guys ya. Nah, kalau misalnya nih tempat tinggal dari manusia itu udah nggak bisa ditempatin lagi, otomatis manusia akan cari tempat yang lebih aman atau mencari tempat baru untuk dia tinggali gitu kan guys. Nah, hal itu dapat berimbas pada tempat tinggal dari hewan-hewan gitu kan. Nanti terjadi lagi tuh penggundulan hutan, terjadi lagi pembabakan hutan secara liar gitu kan. Dan bisa berakibat pada ekosistem hewan. Nanti kalau misalnya hutan yang dimana tempat tinggalnya hewan itu diganggu atau digundul atau dijadiin tempat industri, tempat tinggal manusia gitu kan, nanti hewannya tinggal di mana gitu guys, jadi kan kesian juga. Nah, selanjutnya ada lagi nih bagi ibu hamil ya. Bagi ibu hamil ini pencemaran udara itu sangat-sangat beresiko terjadinya komplikasi pada janin gitu. Takutnya nanti janinnya bisa kenapa-napa karena si ibu menghirup gas yang berbahaya dari udara gitu guys. Bisa berakibat pada nanti takutnya janinnya prematur gitu, atau ya bisa juga bayinya nanti juga jadi autisme kan, kasihan ya guys. Itu sama sekali nggak kita inginkan ya. Nah, dari dampak-dampak yang sudah aku kasih tahu tadi itu sangat-sangat merisaukan ya. Itu sangat-sangat merisaukan sekali, tapi ada nih caranya kita bisa mencegah hal itu, atau kita bisa mencegah pencemaran udara dengan cara apa? Sebenarnya kita bisa melakukan pencegahan pencemaran udara itu dengan hal yang sangat kecil dan sangat sederhana, yaitu apa? Dengan mengurangi penggunaan produk yang menyisakan sampah plastik seperti itu guys. Karena di zaman yang sekarang kan apa-apa serba ada, apa-apa serba ya terkemasan seperti itu guys. Dan iming-iming kemasan itu zaman sekarang
kalau kemasannya bagus, kemasannya tertutup rapat, kemasannya isi di dalamnya itu terbungkus dengan sangat rapi, terbungkus dengan sangat indah, terbungkus dengan sangat baik, itu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang-orang mau menggunakan produk tersebut. Tapi dengan hal itu juga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan juga, dan dengan sampah itu bukan hanya pencemaran udara tapi juga pencemaran lingkungan seperti polusi tanah dan juga air. Kan zaman sekarang banyak sekali yang membuang sampah sembarangan gitu. Terus untuk pencegahannya apalagi ya? Oh iya, untuk pencemaran udara itu jangan membakar sampah secara berlebihan. Jadi membakar sampahnya itu sampai kayak apinya menyala gitu guys. Jangan hanya asapnya gitu. Jadi kan asapnya mengganggu. Oke, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Oh ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya, mungkin sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Bahkan ini saya ngerasa bahwa video ini tuh nggak jelas apa yang disampaikan, tapi saya harap semoga ini dapat, apa yang saya sampaikan semoga dapat tersampaikan kepada kalian dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya guys. Jadi aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.